Sudah bisa dimulai. Aman. Betul ya, tar dulu. Habis. Oke, udah. Yuk. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini melihat klarifikasi ya atas permintaan dari Polri sudah saya penuhi. Proses cukup lama, sekitar 5,5 jam, yaitu dari jam 14.00. Walaupun tadi ada satu hal yang saya protes, saya bisa harus disampaikan nggak? Harus sampaikan. Semuanya Pak. Apa yang diprotes? Ya, saya protes karena tadi nggak ada kopi, jadi saya minta kopi. Oke ya. Kurang lebih tadi 22 pertanyaan. Dan saya sudah jawab yang sudah saya tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari Masa Smita, Doni dan Kertan. Sekarang tadi juga kami langsung dengan tim didampingi oleh Sestama, kemudian juga ada beberapa direktur, inspektur, kemudian informasi, ada juga direktur perlindungan kawasan Tengah Daya Direktur. Karena kapasitas saya diminta BPPMI yang kedua ini menyampaikan kepada media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya ya, seolah-olah fokus BP2M itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya, bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya, kemudian rumah tangga, misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura, kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik kepada juga. Oh, tadi Pak, cukup ya. Pokoknya begini ya. T itu siapa? Ya. Apakah dia benar pengendali atau tidak? Ya, saya sudah tuangkan dalam ya, berita acara yang tadi saya tangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman.
Pak, kalau untuk inisial yang lain itu perannya apa aja sih Pak? Apakah dia setara dengan makanya tadi ini, beda. Pak? Fokus BP2M itu kan pada penempatan dan pelindungan. Yang kita perangi adalah sindikat penempatan ilegal. Nah, apa nih relasinya dengan judi online? Sehingga saya katakan agar tidak misleading, kalau isonya hanya bicara judi online, itu bukan tugas BP2MI. BP2MI tidak akan pernah masuk mengurusi masalah itu. Ya, kan kita udah punya satgas tuh, ya, satgas judi online. Tapi ketika bicara Kamboja, itu yang saya katakan spesifik, karena anak-anak bangsa yang ditempatkan di Kamboja, mereka dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Sehingga yang saya sampaikan dalam pertemuan internal di istana itu bersifat informatif. Dengan harapan informasi ini tentu ditindaklanjuti. Contoh ya, 5 yang saya sebutkan tadi, yang diduga sebagai bandar penempatan ilegal di Singapura, itu tidak bekerja untuk judi online, bukan. Itu kan ditindaklanjuti oleh Pak Mahfud dalam bentuk Pak Mahfud mengirimkan surat agar nama-nama tersebut tentu menjadi dasar untuk dilakukan penyelidikan dan seterusnya, tentu oleh penegak hukum. Nah, harapan saya ketika saya menyampaikan informasi tentang inisial T, itu juga tentu yang menjadi harapan saya sebagai kepala BP2MI dan anak bangsa. Kenapa? Dalam pikiran saya, karena yang ke Kamboja ini dipekerjakan di judi online dan scamming online, harapannya kalau ini bisa dibongkar nih, berhenti, maka otomatis dia akan menghentikan penempatan ilegal. Saudara-saudara tahu nggak berapa banyak anak-anak bangsa yang dikorbankan untuk mereka bekerja di Kamboja secara ilegal? Bisa beri datanya ya, supaya kita punya perspektif yang sama. Sama artinya, yang dimaksud TNI ke Bangku seperti apa? Yang dimaksud TNI ke Bangku seperti apa? Apa ya? Mungkin kita lalai dan kita tidak tahu. Orang Indonesia yang sekarang ada di Kamboja itu jumlahnya 89.440 orang. Ya. Itu tercatat loh, ya, tercatat sesuai data izin tinggal ya, dari imigrasi Kamboja. Oke, yang kedua, berapa yang lapor diri? Yang lapor diri dari 89.440 itu sebanyak 17.880. Oke, sekarang berapa yang sudah dipulangkan ke Indonesia karena bekerja di judi online, scamming online? Ya. Kurang lebih ya 1.914 dari Kamboja. Itu di luar yang dipulangkan dari Filipina, judi online juga. Ya, kemudian dari Vietnam, Thailand, judi online juga. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1.900. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang direportkan penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan konsen BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.